Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Isman, NIM saya 24090074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari UTS Sistem Pendukung Keputusan, di mana di sini itu termuat tabel keputusan dan pohon, kemudian ada metode SAW, WP, dan topsis. Pertama yaitu apa sih SPK? Jadi SPK adalah sistem yang dirancang untuk membantu kita mengambil keputusan terbaik berdasarkan data dan kriteria tertentu. Nah, di SPK ini tuh sangat krusial ya, dimana dipakai kalau kita dihadapkan pada beberapa pilihan atau alternatif yang kompleks dan harus dibandingkan secara objektif. Yang kemudian yaitu ada tabel keputusan dan pohon keputusan. Nah, di sini saya ada studi kasus yaitu penilaian kinerja karyawan menggunakan tabel keputusan dan pohon keputusan. Di sini tuh ada 4 karyawan ya, yaitu dengan nama Bruno, Cunya, Dalot, dan Areta. Nah, di sini itu kita nilai kriteria 1, 2, 3, dan 4 dan akan ditotal kemudian akan menghasilkan predikat akhirnya itu apa. Nah, di sini itu kriteria 1 sampai 4 itu ada keterangannya masing-masing, seperti mungkin dari kehadiran itu keterangannya mungkin dari sangat rajin itu 4, rajin 3, cukup rajin 2, dan kurang rajin itu 1. Kemudian ada kedisiplinan, yaitu dengan sangat disiplin itu nilainya 4, disiplin cukup disiplin 3, cukup disiplin 2, dan kurang disiplin itu 1. Terus ada kerjasama tim, dimana keterangannya sangat aktif itu adalah nilainya 4, aktif 3, cukup aktif 2, dan kurang aktif itu 1. Dan yang terakhir itu yaitu tanggung jawab tim. Jadi kayak keterangan dari penanggung-jawaban, seperti sangat bertanggung jawab itu nilainya 4, bertanggung jawab 3, cukup bertanggung jawab itu 2, dan yang paling buruk itu kurang bertanggung jawab itu 1. Nah, kemudian di sini untuk apa berdasarkan pohon keputusan dan aturan perankingan, Bruno itu mendapatkan total 15 poin dari masing-masing penjumlahan kriteria 1 dan kriteria 1 sampai 4. Sedangkan Cunya hanya mendapatkan 12 dan Dalot itu 9 serta Arteta itu 5. Maka bisa disimpulkan bahwa eh, apa karyawan yang terbaik itu adalah Bruno dan karyawan terburuk itu adalah Arteta, di mana poinnya itu jumlahnya sangat sedikit, yaitu 5, sedangkan Bruno itu 15. Maka bentuk pohon keputusannya seperti ini. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam metode yang selanjutnya, yaitu SAW. Nah, di metode SAW di sini kita pertama yaitu apa identifikasi alternatif dan kriteria, di mana kita menentukan pilihan alternatif dan indikator pilihan kriteria berdasarkan data saya. Yang pertama itu alternatif. Di sini tuh alternatif itu ada 4 lokasi, yaitu lokasi perkampungan, pusat kota, lokasi industri, dan pedesaan. Kemudian ada kriterianya, yaitu yang pertama C1 itu kepadatan penduduk, akses jalan, biaya sewa lapak, dan tingkat keramaian. Oh ya, untuk studi kasusnya itu yaitu pemilihan lokasi pasar. Dan untuk bobot penilaiannya itu yang kriteria 1 itu adalah benefit, kriteria 2 benefit, kriteria 3 cost, dan kriteria 4 itu benefit. Dan jika di total bobot penilaiannya itu adalah hasilnya itu 0,25. Nah, di sini tuh kita keputusan awal ya, ini kecocokan alternatif pada masing-masing kriteria sebelum diolah, yaitu di sini di mana C1 itu nilainya 4, C2-nya 2, C3-nya C3 3, dan C4 1. Kemudian ada A2, alternatif 2 itu C1-nya 2, C2-nya 1, C3-nya 1, dan C4-nya 4. Kemudian alternatif 3 kriteria 1 nilainya 1, kriteria 2 nilainya 4, kriteria 3 nilainya 2, dan kriteria 4 nilainya 2. Dan yang terakhir itu alternatif 4 kriteria 1 nilainya 2, kriteria 2 nilainya 1, kriteria 3 nilainya 1, dan kriteria 4 nilainya 2.
Kemudian kita proses menormalisasikan matriks di metode SAW ini, kita harus mengubah semua nilai ke dalam skala yang sama antara 0 sampai 1 dengan rumus normalisasi, yaitu jika kriteria benefit nilai data dibagi dengan nilai tertinggi di kolom tersebut, sedangkan untuk yang cost itu nilai terendah itu dibagi dengan data yang ada di dalamnya. Di sini alternatif 1 itu ditemukan nilainya 1 dari kriteria 1 dan kriteria 2-nya adalah 0,5, kriteria 3-nya 0,3 dan kriteria 4-nya 0,2. Kemudian ada alternatif 2, kriteria 1-nya itu 0,5, kriteria 2-nya 0,25 dan kriteria 3-nya itu 1 dan kriteria 4 itu 1. Kemudian ada alternatif 3, kriterianya itu 0,25, kriteria 2-nya 1, kriteria 3-nya 0,5 dan kriteria 4-nya 0,5, dan yang terakhir alternatif 4, yaitu kriteria 1-nya yaitu 0,5, kriteria 2-nya 0,25, kriteria 3-nya 1 dan kriteria 4-nya itu 0,5. Kemudian hasil ini nanti akan dijumlah ya. Terus di nilai akhir itu kita tentukan dimana untuk nilai akhir itu dikali kemudian ditambah. Dan untuk alternatif 1 itu total nilai adalah 0,487 dan alternatif 2 itu total nilai 0,71 dan alternatif 3 itu nilai totalnya nilai akhirnya itu 0,57 dan A4 itu 0,58. Jadi untuk kita lakukan rankingnya, seperti mana di sini ditemukan bahwa ranking tertinggi itu adalah alternatif 2, kemudian alternatif 4, terus alternatif 3, dan yang terakhir itu adalah alternatif 1. Baik, selanjutnya itu adalah metode wake product. Nah, di metode WP ini mungkin hampir sama, cuma bedanya kalau di metode WP itu ada tambahan yaitu bobot penilaian dan bobot kepentingan. Masih sama, tapi di bobot kepentingan itu agak beda perhitungannya, dimana yang pertama itu bobot kepentingan itu kita mencari bobot. Nah, untuk bobot ini sebenarnya saya menentukan sendiri, kemudian kita pangkat 1. Nah, untuk yang nilainya cost itu dipangkatnya -1, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita untuk bobot kepentingannya itu adalah nilai bobot dibagi dengan total bobot, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita mencari nilai S. Nilai S itu dicari dari kita mengalihkan semua nilai kriteria ini semuanya kita kalikan yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Jadi ini bobot-bobotnya. Kemudian kita hitung untuk yang nilai S yang alternatif 1 itu nilai S-nya itu 1,7, kemudian nilai alternatif 2 adalah 1,52, alternatif 3 1,53 dan alternatif 4 1,32, dan jumlah totalnya itu adalah 5,4. Kemudian kita jumlahkan semua, maka yang dihasilkan adalah 5,54. Kita bulatkan. Kemudian kita perhitungan nilai V atau nilai akhir. Nilai V ini yang digunakan untuk rankingan. Untuk caranya adalah kita membagi nilai S masing-masing alternatif dengan total nilai S-nya, jadi tanggal total ininya dibagi, maka akan muncul hasil seperti ini. Alternatif 1 yaitu 0,25, alternatif 2 0,27, alternatif 3 0,28, alternatif 4 0,24, dan kemudian kita total semua ya. Total itu 1,0. Oh iya, di sini sebenarnya hampir sama sih seperti metode yang sebelumnya, cuma mungkin bedanya itu di pencarian nilai S, nilai V, dan mungkin bobot kepentingan dan bobot penilaian. Kemudian kita lakukan rankingan. Nah, untuk ranking yang tertinggi itu ditemukan oleh A3, kemudian yang ranking kedua ada alternatif 2, kemudian ranking 3 ada alternatif 4, dan yang terakhir itu adalah alternatif 1. Nah, selanjutnya yaitu kita
menggunakan metode topsis yang terakhir. Untuk metode topsis sendiri itu kita pertama mencari nilai normalisasi matriks ya. Dan rumusnya itu adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat nilai per kolom. Jadi setiap awal alternatif itu dibagi dengan angka pembagi di atas. Contoh A1, alternatif 1 pada kriteria 1. Jadi dibagi ya. Seperti ini. Begitu pula dari alternatif 1 sampai alternatif 4. Kemudian kita mencari matriks normalisasi terbobot. Nah, untuk melakukannya itu kita mengalihkan semua nilai matriks normalisasi tadi dengan bobot kepentingan masing-masing. Nah, di sini kita masih menggunakan bobot kepentingan ya. Ini bobot kepentingannya. Jadi nilai itu bobot kepentingan masing-masing dari kriteria 1 sampai kriteria 4. Kemudian kita menentukan solusi ideal positif nilai A plus dan amin. Nah, untuk A plus itu adalah yang terbaik dimana kita mengambil nilai tertinggi untuk kriteria benefit dan nilai terendah itu untuk kriteria cost. Begitu pula sebaliknya, itu untuk AMI itu mengambil nilai terendah untuk kriteria benefit dan nilai tertinggi untuk kriteria cost. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada juga kita mencari jarak solusi D plus dan D min. Kita pertama menghitung seberapa jauh jarak setiap alternatif dan titik ideal tersebut. Kita menghitung ketekatan relatifnya, yaitu hasil akhir, dimana di sini itu D plusnya itu dijumlah ya, maka hasilnya akan seperti ini antara D plus dan D min. Itu kita jumlahkan dan akan kita ranking. Jadi untuk nilai tertinggi itu diperoleh oleh alternatif 2, yaitu 0,77. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.